Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Made dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin menyampaikan soal-soal Georen pada muatan bergerak dalam medan magnet sesuai indikator, meliputi memahami konsep Georen, menerapkan rumus Georen atau gaya magnet dalam berbagai persoalan muatan bergerak dalam medan magnet. Untuk memudahkan menyimak pembahasan soal berikut, adik-adik ingat kembali rumus Georen, pengembangannya, dan rumus yang terkait. Mudah-mudahan tipe-tipe soal yang disajikan membantu nanti dalam menghadapi ujian tengah semester, akhir semester, maupun ujian bentuk lain. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Sebuah proton muatan 1,6 kolom bergerak dalam arah sumbu Y positif dengan kecepatan 2,5 meter per sekon dalam medan magnet homogen 500 mili Tesla dalam arah sumbu X negatif. Besar gaya Lorentz yang dialami oleh proton dan arahnya adalah, jawab dari yang ada, Q 1,6 sumbu panggilan 19 kolom, Q 2,5 meter per sekon, B-nya 500 mili Tesla sama dengan 0,5 Tesla. Ingat begitu mulai satuan dalam satu sistem. Tanya besar gayanya berapa dan arahnya berapa. Baris kedua dari bawah, F sama dengan Q Pi B karena Pi dan B-nya saling tegak lurus. Sin 91. Masukkan angkanya 1,6 kali 10 pangkat 19 kali 2,5 10 pangkat 7 kali 0,5. Sederhanakan, hasilnya besar gaya yang bekerja 2 kali 10 pangkat min 12 Newton. Menggunakan kaidah tangan kanan terbuka, yaitu arah gaya yang dialami, yaitu arahnya ke sumbu Z positif. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan lagi menyimak soal yang lain. Sebuah elektron muatan min 1,6 kolom bergerak dari selatan ke utara dengan kecepatan 3,2 meter per sekon dalam medan magnet homogen 400 mili Tesla yang arahnya dari timur ke barat. Tentukan besar dan arah gaya Lorentz yang dialami oleh elektron. Coba perhatikan bawah, Q 1,6 subang min 19 kolom, Pi 3,2 10,7 meter per sekon, B 400 mili Tesla sama dengan 0,4 Tesla. Ingat, begitu mulai satuan dalam sistem, F-nya berapa dan arahnya kemana. Perhatikan baris kedua di bawah, karena saling tegak lurus, maka gayornya F sama dengan Q kali Pi kali B. Ingat, sin 91, masuk angkanya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 3,2 kali 0,4. Sederhanakan, hasilnya 2,05 10 pangkat min 12 Newton. Menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu arah gayanya kalau dia positif adalah ke atas. Karena elektron negatif, maka arahnya ke bawah. Karena muatan elektron negatif. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit, simak terus. Soal berikut, hati-hati apakah muatannya positif atau negatif. Kalau dia positif, tegak lurus telapak tangan. Sedangkan kalau negatif, kebalikannya. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal tipe lain. Dua buah muatan masing-masing Q1 dan Q2. Muatan pertama besarnya 2 kali muatan kedua dan massa muatan kedua besarnya 2 kali massa muatan pertama. Kedua muatan bergerak dengan kelajuan yang sama. Memasuki suatu medan magnet homogen B. Tentukan perbandingan jari lintasan yang dibentuk muatan pertama dan kedua. Jawab, Q1 sama dengan 2 Q2, M2 2 M1, P2 sama dengan P1, sama dengan Pi, B1 sampai 2 sama dengan B, R1 dengan R2 berapa. Ingat, baris terakhir perbandingan yang kita buat, R1 berbanding R2 sama dengan M1 P1 per Q1 B1 berbanding M2 kali P2 per Q2 kali B2. Masukkan M1 kali P per 2 Q2 kali B berbanding 2 M1 kali P per Q2 kali B. Coret B-nya, coret P-nya.
Diperoleh hasilnya yaitu setengah berbanding 2 atau 1/4. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjut lagi menyimak soal yang tipe lain lagi. 2 isotop uranium yang terionisasi tunggal, uranium 235 dan uranium 238, isotop memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massa yang berbeda. Dikirim dengan kecepatan 2 kali 1/5 meter per sekon ke dalam medan magnet dengan kekuatan 0,4 Tesla. Hitung jarak antara kedua isotop setelah mereka menyelesaikan setengah lingkaran. Hitung dalam hal ini yaitu massa isotop U235 3 kali 3,90 pangkat min 25 kg dan uranium 238 3,95 kali 10 pangkat min 25 kg. Ingat, jari lintasan boleh lurus dengan massa, sehingga massa yang lebih besar jarinya lebih besar. Data yang ada, jawab Pi 2 kali 10,5 meter per sekon, B 0,4 Tesla, massa uranium 235 3,9 kali 10 min 25 kg, uranium 238 3,95 kali 10 min 25 kg, Ki 92 elektron, 1,47 10 pangkat min 27 kolom, delta R-nya berapa? Ingat, berarti dalam hal ini uranium 238 jari-jari besar karena jari-jari berbanding lurus dengan massa. Kita hitung garis kedua di bawah, Ru238 sama dengan Mu238 kali Pi per Q kali B. Masukkan angkanya 3,95 kali 10 pangkat min 25 kali 2 kali 95 per 1,47 kali 10 min 19 kolom kali 0,4 Tesla. Hasilnya yaitu 13,44 10 pangkat min 3 meter atau 134,4 mm. Untuk uranium 235 baris terakhir U untuk R U235 sama dengan Mu235 kali Pi per Q kali B. Masukkan angkanya 3,90 kali 10 pangkat min 25 kali 2 kali 95 per 1,47 10 pangkat min 17 kali 0,4, hasilnya yaitu 13,27 kali 10 pangkat min 3 meter atau 132,7 mm. Sehingga perbedaannya jaraknya antara 238 dan U235 yaitu 134,4 mm dikurangi 132,7 mm. Hasilnya yaitu 1,7 mm. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Sebuah siklotron dioperasikan untuk memperkuat proton. Massa 1,67 min 27 kg, Ki 1,6 min 11 kolom. Dengan medan magnet berkekuatan 1,57 Tesla, berapa frekuensi putaran proton? Perhatikan bawah jawab. Data yang ada, M 1,7 1,67 min 27 kg, Ki 1,6 min 19 kolom, B 1,57 Tesla. F-nya berapa? Ingat, jari lintasan muatan ketika bergerak 30 gram medan magnet, R sama dengan MP per QB. Ganti P-nya 2 PFR untuk gerak melingkar. Substitusi, bolehlah F-nya baris terakhir. Frekuensi sama dengan Q kali B per 2 PM. Masukkan angkanya, 1,6 kali 10 pangkat 19 kali 1,57 per 2 kali 3,14 kali 1,67 10 pangkat 7. Disederhanakan, diperoleh hasilnya yaitu 1,698 per 6,68. Hasilnya 2,4 10 pangkat 7 Hz atau 24 MHz. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak terus sulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Sebuah proton muatan 1,6 10 pangkat 9 kolom bergerak sejajar dengan kawat searah dengan arus konvensional. Proton tersebut bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon. Arus dalam kawat adalah 2,5 ampere. Proton dan kawat berjarak 80 mm. Besar gaya magnet pada proton tersebut dan arahnya adalah dari yang ada Q 1,10 min 19 kolom, Q 80 meter per sekon, I 2,5 ampere, A 80 mm sama dengan 0,08 meter, F-nya berapa dan arahnya. Ingat, begitu mulai satuan dalam sistem,
Baris kedua dari bawah, karena di sini pengaruh lurus panjang, maka kita cari dulu medan magnetnya. Baris kedua dari bawah, B sama dengan minor I per 2πA. Masuk angkanya, 4pi 10,7 kali 2,5 per 2pi kali 0,08. Sedangkan hasilnya yaitu 6,25 10 Tesla. Dengan menggunakan kaidah tangan, maka medan magnetnya itu arahnya menjauhi pembaca. Nah, baris terakhir. Nah, dalam hal ini harus yang mengalir pada lurus panjang, medan magnetnya tadi adalah menjauhi pembaca, muatannya searah dengan arus, maka menggunakan kaidah tangan kanan, saling tegak lurus, maka diperoleh F sama dengan Q, P kali B. Masukkan angkanya, yaitu 1,6 10 pangkat 9 kolom kali 80 meter per sekon kali 6,25 10 6. Sedangkan hasilnya 8 kali 10 pangkat min 23 Newton. Menggunakan kaidah tangan kanan karena proton berwarna positif, itu tegak lurus telapak tangan, arahnya yaitu ke atas menuju I. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik simak lagi soal tipe lain lagi. Medan magnet di suatu wilayah tertentu diberikan oleh B sama dengan 0,08 I min 0,06 J Tesla. Sebuah elektron bergerak dalam medan tersebut dengan kecepatan Pi 3 kali 10⁻⁶ I meter per sekon. Gaya yang diberikan medan magnet pada elektron tersebut dengan vektor satuan. Jawab dari yang ada B 0,08 I min 0,06 J Tesla Pi 3 kali 10⁻⁶ I meter per sekon. Q sama dengan min 1,6 10 min 19 kolom karena elektron negatif. Garis ketiga dari bawah, F sama berapa? Ingat, gaya di sini adalah besaran vektor. Perkalian silang antara F sama Q, perkalian silang antara Pi dan B, medan magnet. Kita kalikan dulu secara silang. Ingat, perkalian siklik vektor satuan atau unit vektor. Baris ketiga kanan, Pi cross B sama dengan 3 kali 10⁻⁴ I kali 0,08 I min 0,06 J. Nah, ingat bahwa untuk perkalian siklik, karena sinus, ingat sin 0 itu adalah 0, sin 91. Sehingga yang sejenis di sini, unit vektornya adalah 0, karena sin 0, 0. Jadi dalam hal ini berarti baris kedua di bawah, P kali B menjadi, nah I kali J arahnya ke K. Sehingga baris kedua di bawah kiri, P cross B yaitu min 0,1806 K arahnya ke K. Jadi F sama dengan Q kali P cross B min 1,6 kali 10 min 19 kolom kali min 0,018 10,6 K. Hasilnya yaitu F sama dengan 0,288 10,6 Newton arahnya ke K. Di 288 kilonewton ke unit vektor K. Di pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita simak soal yang terakhir. Sebuah sikloton yang digunakan untuk mempercepat partikel alfa. Masa 6,64 sebelum 27 kg. Q 3,2 sebelum 19 kolom. Memiliki jari-jari 50 cm dan medan magnetnya 1,57 Tesla. Besar periode revolusi partikel alfa adalah, jawab dari yang ada, M 6,64 sebelum 27 kg, Q 3,2 sebelum 19 kolom, R 50 cm sama dengan 0,5 meter. Ingat begitu mulai satuan dalam sistem. B 1,5 Tesla. Ingat, bila muatan tegak lurus magnet R sama dengan MP per QB, karena berupa lintasan, maka P-nya adalah 2 PR per T. Substitusi, diperolehlah T sama dengan 2 PM per QB. Masukkan angkanya baris terakhir, 2 kali 3,14 kali 6,64 sebelum 27 per 3,2 sebelum min 19 kali 1,57. Hasilnya 8,3 10 pangkat min 8 sekon. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tipe-tipe soal yang bisa saya berikan yang berhubungan dengan gaya Lorentz yang dialami oleh
muatan bergerak dalam medan magnet dan permasalahannya dengan yang lain. Mudah-mudahan tipe-tipe soal jenis soal yang disajikan dapat membantu dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Jangan lupa banyak latihan sehingga nanti nilainya bagus. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.